Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musinta Asmi dan Mutiara. Di sini kami akan membahas tentang pengembangan kompetensi profesional lulusan Universitas Dian Nusantara untuk menanggulangi korupsi dan peningkatan kepemimpinan membangun etika profesional yang tinggi. Kompetensi lulusan Universitas Dian Nusantara yang pertama, menguasai ilmu bidang studi secara mendalam. Yang kedua, mampu menerapkan pengetahuan dan teknologi secara profesional. Yang ketiga, berpikir kritis dan mengambil keputusan etis. Yang keempat, memiliki jiwa kepemimpinan dan kepekaan sosial. Yang kelima, komunikasi efektif dalam tim lintas budaya. Yang keenam, fleksibel dan mampu beradaptasi di dunia kerja yang dinamis. Yang ketujuh, berkarakter religius, humanis, dan etis. Lulusan Universitas Dian Nusantara juga diharapkan untuk tidak hanya kompeten dalam bidang akademik, tetapi juga mampu menjadi pemimpin yang etis, pekerja tim yang baik, dan agen perubahan yang menghormati keberagaman terkait budaya kepada. Selanjutnya ada kompetensi berdasarkan CPNK. Yang pertama, menjunjung nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Yang kedua, disiplin, patuh hukum, dan berintegritas tinggi. Yang ketiga, kinerja mandiri yang bermutu dan konsisten. Selanjutnya ada kemampuan kolaborasi dengan kerja tim yang sinergis. Yang kelima, mengedepankan etika sosial dan profesional dalam bertindak. CPNK menjadi pedoman dalam membentuk karakter lulusan. Kompetensi ini memastikan bahwa mahasiswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga mempraktikkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, korupsi dan integritas dalam dunia kerja. Kemudian, definisi korupsi merupakan penyalahgunaan kewenangan untuk keuntungan pribadi yang berdampak memunculnya kepercayaan publik, kerugian finansial, dan kehancuran sistem. Dan integritasnya jujur, konsisten, dan bertanggung jawab. Contoh kasus korupsi merupakan manipulasi laporan, suap, dan nepotisme. Dunia kerja bukan hanya soal hasil, tapi juga proses. Integritas adalah fondasi agar kita tidak tergelincir pada praktik-praktik tidak etis yang merusak reputasi pribadi dan organisasi. Selanjutnya, strategi yang dilakukan untuk mencegah korupsi. Yang pertama, transparansi, artinya semua proses dan keputusan dapat diakses publik. Yang kedua, akuntabilitas, yang setiap individu bertanggung jawab atas tindakannya. Yang ketiga, sistem pengawasan, dilakukannya audit internal ataupun pelaporan terbuka. Dua contoh konkret yaitu laporan keuangan terbuka, pengambilan keputusan kolektif. Kemudian budaya kerjanya harus disiplin dan bertanggung jawab. Pencegahan korupsi memerlukan sistem dan budaya organisasi yang sehat, tapi lebih dari itu, integritas dimulai dari individu. Selanjutnya, kemampuan berkomunikasi yang efektif. Yang pertama, komunikasi itu ada dua, verbal dan non-verbal. Verbal merupakan ucapan langsung, presentasi, laporan, atau email. Kemudian non-verbal, bahasa tubuh, ekspresi wajah, intonasi suara, seringkali menyampaikan pesan lebih kuat dari kata-kata. Kemudian teknik komunikasi yang efektif yaitu yang pertama mendengarkan dengan aktif, yang kedua memberikan umpan balik positif, yang terakhir dapat mengelola konflik. Lihat pengaruh komunikasi pada kerja tim dan produktivitas. Tanpa komunikasi yang baik, pesan bisa disalahartikan, tugas bisa tertunda dan kerjasama dalam tim bisa terganggu. Yang terakhir, keterbukaan. Tim yang saling percaya dan terbuka dalam berkomunikasi lebih mudah menyampaikan ide, menyelesaikan masalah, dan membuat keputusan yang tepat dan cepat. Dalam dunia kerja, banyak konflik tim terjadi bukan karena kompetensi, tetapi karena miskomunikasi. Oleh karena itu, lulusan perlu dibekali keterampilan komunikasi yang baik. Selanjutnya, kepemimpinan yang efektif dalam tim. Pemimpin yang mendengar, membimbing, dan memberi contoh. Kemudian, kepemimpinan partisipatif dan kolaboratif. Yang kedua, pengembangan potensi yang efektif. Jadi, suatu kasusnya pemimpin yang membangun tim sama solid saat krisis. Kemudian, lulusan yang baik bukan hanya mampu bekerja, tetapi juga mampu memimpin dengan memberi teladan. Kepemimpinan saat ini lebih mengedepankan kolaborasi daripada otoritas. Profesionalisme dalam dunia kerja. Yang pertama, profesionalisme. Profesionalisme adalah menunjukkan komitmen dan kualitas kerja tinggi. Yang kedua, disiplin. Disiplin adalah tepat waktu, patuh prosedur, dan hasil kerja konsisten. Yang ketiga, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah menyelesaikan tugas dan bersedia menerima konsekuensinya. Yang keempat, etika kerja. Etika kerja sebagai cermin kepribadian profesional.
Profesionalisme tidak sekedar terlihat dari gelar, tetapi dari bagaimana kita bersikap terhadap tanggung jawab pekerjaan dan orang lain di lingkungan kerja. Adaptasi terhadap perubahan. Perubahan dapat mencakup teknologi, globalisasi, dan gaya kerja baru. Kemampuan beradaptasi adalah keterampilan masa depan yang mutlak. Dengan cara beradaptasi, belajar cepat, berpikir terbuka, dan berinovasi. Contoh beradaptasi adalah migrasi ke sistem digital, kerja remote, AI di tempat kerja. Perubahan adalah satu-satunya hal yang pasti, maka yang bisa bertahan bukan yang paling pintar, tetapi yang paling adaptif. Menghargai kearifan lokal di dunia kerja. Kearifan lokal adalah budaya yang hidup dalam masyarakat. Menjaga harmoni dalam keberagaman, kreatif, inklusif adalah menghormati budaya kerja lokal dan global. Contohnya adalah menghargai adat istiadat saat bekerja di daerah tertentu. Lulusan Undira juga harus mampu menjadi jembatan antara modernitas dan lokalitas, menghargai budaya lokal antara memperkuat integritas dan koneksi dengan masyarakat. Integritas dan kepemimpinan bukan hanya diajarkan, tetapi dibentuk melalui pengalaman dan teladan. Mari dijadikan nilai-nilai ini sebagai kompas karir kita.